Pada rekons kemo, petugas mengenakan APD lengkap, masker, dan penutup kepala serta sarung tangan, sehingga seluruh bagian tubuh yang berpotensi kontak dengan bahan sitotoksik terlindungi. Buka kemasan luar sarung tangan steril tanpa menyentuh bagian dalam paket. Tangan yang masih tanpa sarung tangan digunakan untuk memegang bagian dalam manset sarung tangan pertama, karena bagian tersebut aman disentuh kulit. Prinsip ini digunakan ialah skin to inside glove only. Selanjutnya, tangan yang sudah menggunakan sarung tangan steril boleh menyentuh sarung tangan kedua, baik itu bagian luar maupun di dalam sarung tangan. Tahap ini mengikuti prinsip glove to outside glove, yaitu permukaan sarung tangan steril boleh menyentuh bagian luar sarung tangan yang juga steril. Setelah APD lengkap, kita selanjutnya memasuki ruang kerja steril dan menyiapkan alat bahan yang diperlukan untuk rekonstitusi kemo. Pertama-tama, sebelum digunakan, tutup vial obat maupun tutup pelarut dibersihkan menggunakan kapas alkohol 70%. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme dan mencegah kontaminasi saat jarum menembus karet penutup. Setelah itu, kita mengambil pelarut sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Selanjutnya, pelarut yang telah terambil tadi diinjeksikan ke dalam vial yang berisikan obat yang berupa serbuk. Kemudian, obat dihomogenkan dengan membentuk angka 8 pada meja. Setelah obat kemoterapi terlarut sempurna, larutan tersebut kemudian ditarik ke dalam spuit dan dimasukkan ke dalam pelarut infus yang akan digunakan. Setelah proses rekon selesai, tutup karet pada infus, ditutup kembali menggunakan parafilm sebagai pelindung tambahan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kontaminasi, kebocoran, serta mengurangi risiko paparan obat sitotoksik selama pemindahan atau penyimpanan sementara. Terakhir, obat dilabeli dengan informasi nama obat, konsentrasi, waktu rekons, masa kadaluarsa setelah rekons, sebelum obat diserahkan untuk diberikan kepada pasien. Selamat siang Kak, perkenalkan saya Apoteker Wulan, selaku apoteker yang bertanggung jawab pada hari ini. Jadi mungkin saya di sini mau meminta waktunya sebentar untuk saya menjelaskan obat yang Kakak dapatkan. Boleh? Boleh Mbak, silahkan. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya Kakak kapan ya terakhir kali ke dokter? Itu kira-kira tanggal berapa? Dan kalau boleh tahu alamatnya di mana dan boleh konfirmasi nomor HP yang bisa saya hubungi? Tanggal 20 kemarin sih Mbak, alamat saya di Jalan Ahmad Yani, Gang Sehat nomor 25. Untuk nomor teleponnya 0812345. Oke, saya input dulu ya. Mungkin sebelum saya jelaskan tentang obatnya, boleh saya tanya 3 hal dulu? Boleh Mbak. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama, dokter udah bilang apa ya tentang obat yang akan kakak konsumsi ini?
katanya sih virusnya bisa dikendalikan, terus juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh saya, Mbak. Nah, betul sekali Kak. Mungkin sudah hampir semuanya paham. Saat ini, kalau boleh tahu, Kakak keluhannya apa ya? Ada lemas, mual, ada yang lain, dan kalau ada udah berapa lama? Kalau lemas sih iya Mbak, udah 2 mingguan, terus saya ada batuk juga. Kakak udah coba minum obat apa Kak buat keluhannya? Kalau boleh tahu. Cuman minum paracetamol sih, itu pun kalau demam. Kalau boleh tahu, Kakak sehari-hari kerjanya apa? Kemudian buat keluarganya ini Saya sehari-hari sebagai tukang jahit baju keliling Mbak. Terus kalau makan sih yang biasa aja, tapi saya sering berat makan sih Mbak. Mohon maaf Mbak, selain HIV, Mbak, apakah ada penyakit lain yang sedang diderita? Ya, diabetes atau darah tinggi mungkin? Nggak ada sih Mbak. Nah, kalau boleh tahu juga, apakah Kakaknya lagi minum obat apa selain dari dokter ini, dokter spesialis ini? Nggak ada Mbak, cuma vitamin aja. Jamu nggak ada? Nggak. Oke. Kalau alergi, ada Kak obat atau makanan itu? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Saya lihat dulu ya resepnya. Buat obatnya sendiri, ini udah sesuai resep dokter ya Kak. Nah, untuk total harganya ini Mbak nggak perlu khawatir karena ini ditanggung sama BPJS. Nah, Mbaknya setuju untuk nebus obat ini? Setuju Mbak, gratis kan ya? Iya, soalnya ini dari pemerintah. Jadi mungkin sekarang saya jelaskan tentang obatnya ya. Nah, ini namanya TLE, di mana satu tablet putih besar ini isinya itu ada 3 obat sekaligus Mbak. Ada tenofovir, tamifludin, dan ada efavirenz. Mbaknya bakalan dapat 30 tablet untuk 1 bulan. Nah, fungsi dari obat ini itu untuk mengendalikan virus HIV supaya tidak bertambah banyak dan daya tahan tubuh Mbak itu bisa tetap kuat. Nah, untuk cara minumnya ini gampang, 1 tablet 1 kali sehari. Diminumnya malam hari menjelang tidur. Nah, kemudian sebaiknya setelah makan biar Mbaknya nggak mual. Kemudian ini harus setiap hari di jam yang sama ya Kak. Dan jangan sampai lupa walau cuma 1 hari karena virus ini bisa jadi kebal terhadap obat kalau misalkan Mbak lupa minum obatnya. Nah, untuk dosisnya ini udah disesuaikan untuk orang dewasa, yaitu 1 tablet per hari dan tidak boleh dibagi atau dilebihkan. Nah, untuk awal minumnya, efavirenz ini mungkin efek sampingnya Mbak akan merasakan sedikit pusing seperti mimpi aneh atau susah tidur nyenyak. Tapi Mbak tenang aja karena biasanya ini akan hilang sendiri dalam 2-4 minggu. Kalau masih Mbak merasa terganggu, mungkin Mbak bisa minum obat lebih awal, misalnya di jam 7 malam. Nah, untuk efek lain yang mungkin Mbak akan rasakan itu seperti mual, lemas, ruam kulit. Nah, kalau misalkan ruamnya hebat atau sampai bisa sesak nafas, mungkin Mbak bisa langsung ke IGD ya. Nah, ini bisa jadi adanya tanda-tanda Mbak alergi berat terhadap obat ini. Untuk penyimpanannya sendiri, Mbak bisa simpan di tempat yang kering dan sejuk, kemudian di suhu ruang yang biasa. Jangan di kamar mandi atau kulkas dan jauhkan dari tempat anak-anak. Selain obat ini, Mbaknya mungkin bisa dijaga makanannya, tetap makan makanan yang bergizi, banyak sayur, buah, daging, ikan atau telur. Kemudian boleh olahraga ringan, tidur yang cukup, jangan merokok, dan minum-minum alkohol juga ya Mbak. Kalau misalkan, mohon maaf, berhubungan intim, mungkin tetap pakai pengaman supaya tidak menularkan ke pasangannya. Nah, mungkin ini ada saya brosur obatnya, ini ada gambar dan tulisan besar. Nah, bisa Mbak baca lagi nanti di rumah ya. Nah, mungkin sekarang saya izin tanya kembali ke Mbaknya, biar saya bisa yakin bahwa Mbaknya sudah paham tentang apa yang saya jelaskan. Nah, obatnya diminum berapa tablet sehari, Mbak? 1 tablet malam hari. Oke. Untuk kalau misalkan Mbak lupa, Mbak harus bagaimana? Kalau lupa, minum begitu ingat, tetapi jangan sampai didouble. Nah, betul sekali Mbak. Kalau misalkan Mbak lupa dan udah lewat 12 jam, itu segera dilewati aja hari itu, kemudian lanjut di malam berikutnya. Jangan didouble ya Mbak. Nah, udah bagus sih tadi Mbak menjawabnya dan saya pikir Mbak udah paham sih
Kalau nanti ada yang lupa atau ada yang perlu ditanyakan, mungkin Mbak bisa langsung telepon saya di nomor yang tertera di brosur itu. Baik Mbak, terima kasih banyak. Saya lebih paham dan saya menjadi lebih tenang sekarang. Ya, alhamdulillah. Semoga Mbak selalu sehat dan lekas membaik keadaannya. Jangan lupa kontrol rutin ke dokter. Dijaga tadi pola makannya ya Mbak. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Mbak. Saya lebih paham dan